Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa khususan lil muallif hadzal kitab Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani Syekh Muhammad Nawir Al-Bantani. Baik, bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah sareng-sareng kita ngaos kitab Nashihul Ibad nggih. An Abdillah bin Mubarak, saking Abdullah ibnul Mubarak, Hafizil Qadhi Nuhil Marwazi. Beliau adalah cucu daripada Imam Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Di Abdullah ibnul Mubarak itu cucunya seorang hakim atau qadhi yang bernama Nuh Al-Marwazi. Nah, Mubarak ini, Abdullah ibn Mubarak ini, anak Abdullah itu anaknya Mubarak, makanya disebut dengan Abdullah ibnul Mubarak. Mubarak ini dulu adalah budaknya Qadhi Nuh Al-Marwazi. Jadi seorang hakim, seorang pejabat kan, dia punya budak namanya Mubarak. Mubarak ini dia ditugaskan oleh Qadhi tersebut, pejabat tersebut, untuk menjaga kebun anggur. Sehingga cerita sekian tahun dia menjaga kebun itu, lalu kemudian Qadhi ini tiba-tiba datang ke kebunnya, minta kepada Mubarak, wahai Mubarak, carikan aku anggur yang paling enak. Akhirnya Mubarak mengambilkan anggur, dicarikanlah anggur, lalu kemudian ketika dimakan sama Qadhi Al-Marwazi ini, Nuh Al-Marwazi ini, anggurnya kejut. Disuruh nyari lagi, dolek noneh, iki rasane kok ngene, carikan lagi sing paling apik. Dicarikan lagi, ternyata masih sama, rasane kejut gak enak. Carikan lagi, yang ketiga kalinya sama. Nuh Al-Marwazi akhirnya tanya, "Hei Mubarak, awakmu njaga kebunku iki lak wis suwe to? Awakmu jaga kebun iki lak wis sudah hampir 20 tahun kamu jaga kebun. Mosok gak esok bedakno mana yang rasanya manis, mana yang rasanya ndak manis?" Apa kata Mubarak? "Wahai Tuan, karena jenengan menugaskan saya di sini hanya menjaga dan merawat, jadi niku sing kula lakoni. Saya ndak pernah satu butir pun anggur itu saya pernah makan." Jadi beliau itu selama sekian puluh tahun merawat, tidak pernah ngicip, gak tahu ngicip, karena memang ditugaskan hanya untuk menjaga. Melihat kejujuran Al-Mubarak ini, akhirnya Nuh Al-Marwazi ini tiang soleh, pejabat sing apik. Akhirnya dia menikahkan putrinya dengan Mubarak. Wis ngene Mubarak, awakmu saleh tak delok kok wong apik, sakmu tak bebasno dan saya nikahkan dengan anak saya.
Alhamdulillah dengan pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama besar yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Abdullah ibnul Mubarak ini ulama besar. Pun beliau matur ngenten, man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rakaatan, sapa wonge sing nglaksanakno poso, sapa wonge sing nglaksanakno salat sak bendino 12 rakaat. Setiap hari dia melaksanakan salat 12 rakaat. Ini salat sunnah ya, bukan salat wajib. Sapa wonge sing melaksanakan salat 12 rakaat setiap hari. Wa hiya rakaatani qabla subuh. 12 rakaat itu apa? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh niku adalah salah satu keistimewaan yang luar biasa bagi umat Islam. Nabi mengatakan rakaatani fil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan salat 2 rakaat sebelum subuh niku keutamaannya diantaranya adalah bahwa kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi jenengan punya Alphard, punya gedung mewah, punya apa, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat. Nanti itu istimewanya. Jadi jenengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sampai ngalang-ngali wong sugih sak dunya. Ngalang-ngali wong sugih sak dunya. Saking istimewanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya nek saged nek mboten udzur ampun ditinggal. Wa rakaatani qabla zuhur, dan 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. Jadi 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Wa arba'a raka'atin qabla asar, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi nanti ada hadis di bawahnya. Kenapa kok dianjurkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar? Di qobliyah asar niku di wonten riwayat yang mengatakan 4 rakaat. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah niku kata beliau, barang siapa yang bisa melaksanakan itu faqad adda haqqas shalah, maka dia telah melaksanakan haknya sholat. Dia melaksanakan haknya sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asr arba'an. Iki sampean salat asar 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sampean salat 4 rakaat sebelum ditungakno Kanjeng Nabi. Rahimallah, mugi-mugi Allah merahmati panjenengan seseorang yang melaksanakan salat qabla al-asr arba'a rakaatin, 4 rakaat. Salatnya beribun, apakah langsung 4 rakaat? Boleh, seperti salat tapi nek saged 2 rakaat, 2 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslim. Kanjeng Nabi melaksanakan 4 rakaat sebelum asar niku beliau melaksanakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walid Tabrani man shalla 4 raka'atin qabla al-asr harramallahu badanahu 'alan nar. Daune Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan mengharamkan badannya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istimewanya. Ini nek saged nggih, nek mboten udzur ngenten iki paling mboten nek terus guru kula jenengan nek angsal ilmu ngenten iki
nek saged dilampahi minimal 1 kali. Kersane dados ilmu ingkang manfaat. Jadi kalau kita dapat ilmu gini nih, langsung dipraktekkan meskipun hanya 1 kali, agar supaya menjadi ilmu yang manfaat. Nek saged, nek pengen dadi ilmune manfaat, minimal 1 kali, syukur-syukur berkali-kali, ngoten. Jadi ini dawuh Kanjeng Nabi, jenengan salat qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu Allah akan mengharamkan badannya masuk dalam neraka. Jenengan pengen mlebu neraka ta mboten? Pengen. Ya mugi-mugi selamat sedanten nggih. Mugi-mugi selamat sedanten. Wis jenengan nek semerap tentang bahasan neraka ni medeni wong ya. Medeni. Wis makane ini salah satu upaya kita, ikhtiar kita, mugi-mugi kula jenengan selamat, mboten disiksa kali Gusti Allah ke dalam neraka. Caranya bagaimana? Nih, salat 4 rakaat sebelum asar. Wa naqala Syekh Khalilur Rasyidi min at-timyati fil matjar ar-rabih. Wonten kitab namine Al-Matjar ar-Rabih. Niku Syekh Khalil Rasyidi, beliau dari at-timyati min khabari Muslim, dari hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyarata raka'atan tatawwan ghairu farudatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi Kanjeng Nabi ngeten, ini dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang hamba yang dia melaksanakan sholat lillah karena Allah, sholatnya lillah, sholatnya lillah karena Allah, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, sintai asyrata, 12 rakaatan, tatawuan, sholat tatawu, sholat sunnah, ghairu faridah, bukan sholat yang fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, kalau ada apa namanya huruf nafi kemudian di situ ditutup dengan illa, ya seperti la ilaha illa, itu berarti kalau kata guru saya itu berarti pasti lanya dihilangkan, illanya dihilangkan, berarti ilah Allah, Tuhan itu hanyalah Allah. Gitu. Seperti ini, tidaklah seorang hamba yang melaksanakan kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi sampean cara kita ini membangun rumah di surga. Jadi surga niku hitan, surga niku kados napa nggih hamparan, kados wis kados nek mriki kaplingan ngoten. Jenengan niki mlebet surga niku kaplingan. Nek jenengan mboten bangun rumah mulai saat ini, jenengan di sana itu tidak punya rumah nanti. Jadi kayak jenengan punya kaplingan terus gak ndek omah kan terus lama. Nah, cara nih bangun rumah nih, ini dari Kanjeng Nabi itu laksanakan sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah ya. Bangun, meskipun bangun surga itu bukan hanya dengan cara ini salah satunya. Jenengan sedekah jariah itu juga termasuk bangun surga. Jenengan sedekah jariah karpet itu bangun surga. Bangun rumah di surga. Jenengan menjodohkan satu orang itu yang bangun rumah. Jadi banyak cara, banyak cara. Kan wonten cerios saat Kanjeng Nabi Mi'raj niku kan Kanjeng Nabi ditampakkan malaikat itu sedang membangun rumah, istana yang mewah. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, iku sapa Jibril? Iku malaikat bangun omah kayak umat sampean. Tadi rupame ngono bangun. Lalu kemudian Kanjeng Nabi keliling lagi, balik ke tempat itu, malaikat sudah tidak bangun lagi. Ditanya, loh, saiki nanti malaikate nggih soalnya
niku mate jenengan pun leren, dadi malaikate leren. Dadi malaikat leren iki gak bangun niku tutuk mergo pegelen mboten nggih. Nek jenengan mboten ngamal berarti malaikate leren. Nek jenengan ngamal malaikate bangun damel jenengan nggih. Jadi niku salah satu upaya ikhtiar kita. Mugi-mugi dengan kita bisa melaksanakan sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah, maka Allah akan bangunkan rumah bagi kita dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zadat Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, menambahkan arba'an qoblal dhuhr. Jadi niki versi yang lain. Tadi kan 12 niku versinya sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum setelah zuhur, 2 sebelum asar, 4 terus kemudian setelah maghrib 2. Itu menurut riwayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Niki wonten malih dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan 12 rakaat itu adalah arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah zuhur, 106. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi 4 rakaat sebelum asar tidak ada di sini. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Wa raka'ataini qabla sholatil ghadah, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ini riwayat yang lain. Nah, kita milih yang mana? Lakoni kabeh. Nawan dhewe iki kita ini lakoni kabeh. Nek jenengan saged melaksanakan semua lakoni kabeh. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini menurut riwayat yang lain. Wali Tabrani, man shalla qabla dhuhr 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailati, tahajjada bihinna min lailati. Menurut Imam At-Tirmidzi, sapa wonge sing salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat tahajud di malam harinya. Nah iki enak iki. Jenengan kok misalnya kerinan gak tangi tahajud, nah caranya mendapatkan pahalanya dengan cara melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi bukan berarti terus berarti aku gak usah qiyamul lail, aku tak tahu, mboten ngoten. Ini kan beliau mengatakan bahwa kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur itu keutamaannya seperti kita melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Wa man shallahunna ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadar. Niki jenengan kok melaksanakan 4 rakaat setelah isya, itu seakan-akan jenengan sholat di malam Lailatul Qadar. Nah, ane terus guru kula sampai niku nek pengen dolek Lailatul Qadar, gak usah ngenten Ramadan. Iki ae. Setiap ba'dal isya salat 4 rakaat untuk Lailatul Qadar. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi salah satu keutamaan melaksanakan 4 rakaat ba'dal isya itu seperti mendapatkan sholat di malam Lailatul Qadar. Qala Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu salatal lail min salatin nahar illa arba'an qabla dhuhr. Tidak ada yang membandingi sholat malam dan siang kecuali 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini menunjukkan bahwa
melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu juga istimewanya luar biasa. Selain tadi yang 4 rakaat sebelum asar tadi. Jadi nek jenengan semerap riwayat ngeten iki istilakoni kabeh ae. 4 rakaat sebelum zuhur dilakoni, 4 rakaat sebelum asar nggih dilakoni. Ini tentu ya semampu kita. Kan kita juga punya kesibukan, mbok menawi jenengan pas repot ndak harus dipaksakan. Jadi ilmu ngeten iki ya nek jenengan kula kok pas wonten waktu luang, syukur-syukur kalau kita menyempatkan waktunya. Sebenarnya masalah luang dan tidak itu tergantung niat sajane. Tergantung niat. Kalau kita niatnya tenanan, insya Allah bisa melaksanakan itu. Jadi sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu juga istimewa. Wa fadlahunna ala sholatin nahar ka fadli sholatil jamaah ala sholatil wahid. Bahkan beliau mengatakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu dibanding sholat-sholat yang lain itu seperti melaksanakan sholat jamaah dengan sholat sendirian. Kan sholat jamaah kalau sholat sendirian kan beda. Lah kata ngonten ikulah keutamaan, manfaatnya, kelebihannya melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ar-ruku'a was sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau sholat beliau sudah membiasakan untuk memanjangkan rukuk dan sujud. Kenapa? Wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Karena saat kita rukuk dan saat kita sujud itu di situ dibuka pintu-pintu langit. Wa uhibbu ayyus'ada li fiha amalun soleh. Aku ingin saat itu amal-amal kebaikanku itu waktu naik saya dalam kondisi sujud dan rukuk. Jadi ngonten Kanjeng Nabi beliau biasa melaksanakan rukuk dan sujud dengan panjang saat beliau melaksanakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat itu, karena saat itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap, saya senang saat amalku dinaikkan oleh Allah, saat aku dalam kondisi rukuk dan kondisi sujud. Ya. Niki terkait sholat tatawu, sholat sunnah. Maka dari makalah ini kula ngajak diri kula piyambak lan panjenengan sedaya, ayo sami-sami berusaha nggih mendawamkan sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunnah niku. Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Saniki bahas tentang poso. Sapa wong sing poso saben ulan, setiap bulan salasata ayyamin, 3 dino, setiap bulan 3 hari. Wa hiya al ayyamul bait wa hiya as-salisah asyar wa taliyahu illa fil hijjah. Kita melaksanakan puasa setiap bulan 3 hari. Hari yang ke-13, ke-14 dan ke-15. Kecuali bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah 11, 12, 13 itu termasuk hari tasyrik, tidak boleh. Kecuali bulan Dzulhijjah tidak boleh. Kalau bulan Dzulhijjah bagaimana? Ya berarti 14, 15, 16 itu.
Wa hikmatu kauniha salasatan anal hasanah bi asri amsaliyah fa shaumuha ka shaumi syahri kullihi. Hikmahnya ya dawuh Kanjeng Nabi, satu hasanah, satu kebaikan itu mendapatkan pahala 10. Satu kita melaksanakan satu itu mendapatkan kebaikan 10. Nah kalau kita melaksanakan 3 itu kan berarti 30. Hanya puasa 3 hari itu mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 bulan penuh. Walidzalika yahsulu aslu sunnah bisawmi salasati bisalasatin min ayyamin asyahr kadza fit tuhfah. Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya. Apa fungsinya? Ya, yang pertama ya untuk ibadah kepada Allah, untuk menekan hawa nafsu kita. Nek saged nggih poso niku boten namung Ramadan. Ibarat napa nggih? Ibarat tubuh ini kan ibarat mesin. Mesin niku nek digawe terus gak tau diistirahatkan, suwe-suwe ya mesti ana sesuatu yang terjadi pada mesin kita, tubuh kita ini. Maka butuh diistirahatkan. Nek versi medisnya namanya detoksifikasi. Ya, kita puasa itu untuk menghilangkan, melarutkan kotoran-kotoran yang kakean panganan yang kita makan tuh. Ya, salah satunya begitu. Kalau secara medis, tapi secara ubudiyah ya saja nih poso itu niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena salah satu musuh terbesar pada diri kita itu adalah hawa nafsu. Yang bisa menekan hawa nafsu kita itu adalah puasa. Kan Kanjeng Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki pemuda, ayyuha syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Nek awakmu mampu ndang rabi yo. Nek gak iso rabi, durung mampu rabi, poso. Untuk apa? Niatnya untuk mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Apalagi fitnah akhir zaman ngenten iki mengerikan, ya. Mengerikan. Kita lihat orang perzinahan itu sudah merajalela luar biasa. Wis nek ibarat Gusti Allah pengen nyiksa, pengen mengadab kita guys, sak wayah-wayah iso ae. Ya. Makanya yang dilihat itu panjenengan sing soleh-soleh ngeten iki. Gusti Allah kate nyiksa iki gak tega, soalnya ana wong apik-apik kok jenengan iki. Kalau ndak masyaallah. Wis karek iki laut pinggir karek diunggahno saiki dadi apa? Karena yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita adalah puasa. Ini kan saged puasa niku minimal niki 3 hari setiap bulan. Niso Senin Kamis. Niso poso Daud. Niso. Tapi kan kuwi abot. Aku lemon dereng kuat sian poso Daud. Nggih. Niso Senin Kamis paling ndak ngene iki 3 hari setiap bulan. Sik durung mampu ya wis lah paling ka ismu haram niku asyura. Nek dereng mampu wis niku mau. Kalau memang kita belum bisa. Intinya ampun sampai kita ini poso mek Ramadan tok. Ya. Nek saged mulai sekarang ini kan Ramadan sudah kurang berapa hari. Nek ningali postingan renjang-renjang kok 100 hari menuju Ramadan terus sing ngonten. Gak tahu ngitung aku tadi ya. Ya Allah, Ramadan mesti lukas. Ramadan kurang sebentar lagi, kurang 100 hari. Mugi-mugi kita semuanya bisa ketemu Ramadan nih. Amin. Nanti ini poso 3 hari setiap bulan. Faqad ada haqqus ya, maka dia telah melaksanakan haknya berpuasa. Nggih. Saya kira niku mawon niki tak waca kabeh kakean tambahan. Yang pertama tadi tentang sholat, yang kedua tentang puasa. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bacaan Quran dan lain sebagainya. Nggih. Monggo mbok menawi badhe wonten sing didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan,
Boten wonten. Dilanjutaken mawon ta? Nggih pun kula lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari. Jadi kita ini berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Sunnah-sunnah ngeten iki nek saged ya minimal kita melaksanakan semampu kita. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin. Sapa wonge sing maca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari, faqad adda haqqal qiraah, maka dia sungguh telah melaksanakan haknya qiraatul Qur'an. Wa qiraatul munjiyat sab'ah, dan membaca ayat-ayat munjiyat, ayat-ayat sing iso nyelametno kula jenengan, yang ada 7. Aula yang lebih utama. Wa hiya alif lam mim tanzil wa yasin wa fussilat wa dukhun wal waqiah wal hasyr wal mulk. Ini kalau surat-surat pilihan jenengan pada maos alif lam mim tanzil kitab minallahil azizil hakim dan sebagainya. Wa yasin, surat yasin. Yasin niku qalbul Quran. Alhamdulillah kalau jenengan pun diajari kiai-kiai kita untuk melaksanakan membaca yasin. Temriki wonten jamaah yasin tahlil wonten nggih. Yasin niku keutamaannya luar biasa. Nek jenengan kok rada males maca surat liya wis maca yasin mawon. Nek syukur-syukur jenengan baca Al-Qur'an itu minimal 1 hari 1 juz nek saged. Nek kabotan 1 juz ya setengah juz. Sik kabotan setengah juz ya 1/4 juz. Sik kabotan ya 1 lembar atau 2 halaman. Sik kabotan ya pinten minimal 1 halaman. Sik kabotan wis 3 ayat. Terus guru kula iku minimal 3 ayat. Sik kabotan ya wis mbone kabotan. Terus guru kula ngenten. Sampeyan kok pas mae males maca kan kadang ngoten ya menungso kan kadang males. Mushaf niku jenengan cekel taruh di dada kita. Ya Allah kula kok males ya Allah. Ngapunten kula dereng saged maos Quran. Ya Allah berikan kekuatan buat saya. Pun teleh Pak. Nek anjene kok males. Ojo sampai Quran tidak pernah tersentuh. Nah, nek ono Al-Qur'an nang omah kok debune akeh berarti ketara gak tahu dibuka ya. Makanya kalau guru saya ya itu mengatakan begini, sampean pengen tahu orang itu baik atau tidak, lihat di ruang tamunya ada Al-Qur'an apa enggak. Nek nang ruang tamunya ana Qur'an, oh berarti dia insya Allah biasa baca Qur'an. Ditelok. Oh ya. Bahkan wonten ini terus guru-guru beliau itu dulu pernah mau dinikahkan dengan seseorang. Pas teko nang omahe mbahe ngomong, pas ndelok nang omahe kok gak ana Quran blas, gak sido. Gak sido. Berarti nang omahe iki gak tahu ana Quran. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu kayak kuburan. Seperti kuburan. Makanya nih Pak sakit ya, ayo rumah kita itu dibaca Al-Quran. Syukur-syukur baca nih 100 ayat setiap hari. 100 ayat itu berapa lama? Yasin itu pinten ayat? 83 ayat. Yasin 83 ayat. Jadi Yasin jangan tambah Al-Mulk cukup. Al-Mulk itu 30 ayat. Jadi Yasin itu paling kan 10 menit. Iya kan? Yasin jenengan nek maca Yasin pirang menit? 10 menit. Nek banter iso 5 menit. Nek kados kula ngene iso 3 menit. Nek banter cepet-cepetan ngoten. Jadi minimal 10 menit. Engko tambah Al-Mulk 5 menit, paling 15 menit. Nek jenengan kabotan langsung ya dijejel, ya.
setelah zuhur 20 ayat, setelah asar 20 ayat, maghrib 20 ayat, isya 20 ayat, subuh 20 ayat. Jadi total 100 ayat. Nah, kalau nate mireng wonten cerita ngenten, ini terkait keutamaan surat Yasin. Wonten ulama niku beliau sering mimpi ketemu Nabi. Sering mimpi ketemu Nabi. Beliau ketemu Nabi itu sampai kurang lebih 24 kali. Sewering ketemu, yaqodotan wa manaman. Baik dalam kondisi beliau mimpi ataupun yaqodo seperti ini, tiba-tiba Nabi datang gitu. Beliau sering begitu. Ditanya, jenengan kok saged ngonten niku nopo amalin jenengan? Kok bisa memiliki keistimewaan kados ngonten niku amalin jenengan nopo? Nah, niki wonten ten surat Yasin nih. Insyaallah jenengan hafal. Insyaallah jenengan hafal. Surat Yasin ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Hafal ya? Hafal insyaallah. Nah, waktu baca itu kata beliau, mandeko awakmu ndonga nang Gusti Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayah arini wajhan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman. Ya Allah, dengan haknya surat ini, haknya ayat ini, ya Allah, dengan haknya ayat ini aku minta kepadamu ya Allah, arini, tunjukkan, tampakkan kepadaku, berikan kemudahan mataku untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kondisi yaqodoh, terjaga, maupun dalam kondisi tidur atau mimpi. Ini salah satu keutamaan yang ngonten. Wa fussilat, dan surat Fussilat, wat Tukhon, surat Tukhon, wal Waqiah, surat Waqiah. Surat Waqiah niki yang paling sering. Fussilat jenengan kula mungkin nggak terlalu sering. Tukhon kadang-kadang. Waqiah lah ini yang sering. Biasanya kan jenengan biasanya Waqiah. Maca Waqiah rezekine cek lancar. Nggih mboten napa, tapi aja diniati ngonten. Nggih, meskipun ada riwayat, banyak kisah. Bahkan kiai-kiai kita itu ngajarkan sampai niku nek kepepet butuh duit sampean maca Waqiah ba'dal asar ping 3. Insyaallah digampangno Gusti Allah. Itu. Wal Hasyr, dan surat Hasyr, wal Mulk, dan surat Al-Mulk. Wa ayyaqra idza asbah wa idza amsa wa ilal hadid wa khawatimul hasyr. Ketika pagi dan sore baca surat awal surat Al-Hadid dan penutup surat Al-Hasyr. Wal Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas, wal Muawwidzatain salasan dan membaca surat Al-Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiga. Nah, ini dengan biasa maos wirdul latif, biasa maos napa napine maksurat. Insyaallah temniku pun wonten sedanten nggih. Jadi nek saged kita baca itu, saged mengawali pagi ngeten iki nggih, maos Quran saged jenengan 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat saged jenengan. Pagi jangan buka HP dulu, nek iso tangi turu ya salat buka Quran sih. Ojo HP sih, buka tangi turu wis didelok HP-ne sih. Sing akhire kok jebus ndi akhire. Ini buka HP-ne jebus ndi. Pemenang delok medsos, waduh jebus ndi. Tangi turu sebelum tidur buka Quran. Jadi kata guru saya, bangun tidur dan sebelum tidur kalau bisa akrabkan diri kita dengan Quran sehingga nanti terinstal di kita itu Quran.
Wis mari ngono wis terserah jenengan ya. Waman tasaddaqo niki terkait dengan bacaan Quran. Sekalian satu lagi, waman tasaddaqo fil jum'ah, barang siapa yang sedekah pada hari Jumat bidirhamin dengan 1 dirham au bima yusawihi faqad addas shadaqah, maka dia telah melaksanakan haknya sedekah. Sedekah Jumat ini juga istimewa karena hari Jumat sayyidul ayyam, hari rayanya umat Islam niku hari Jumat. Nek saged ya sedekah di hari kapan saja boleh dan itu luar biasa. Tapi hari Jumat itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nggih. Keistimewaan yang luar biasa sedekah hari Jumat. Nggih. Nurul Hayat ini gak ada program mau menawi takmir napa purun nggih. Kita pengen ngajak takmir itu sedekah untuk Palestina, khusus untuk Palestina di hari Jumat, mbok menawi lho nggih. Nek purun jadi 1 Jumat itu mungkin sedekahnya diperuntukkan ke Palestina. Kenapa? Karena mereka sangat butuh bantuan. Memang sekarang ini katanya sih sedang gencatan senjata. Tapi kemarin itu ada info masih dibom lagi. Jadi musuh Israel ini kan jadi luar biasa ya. Mereka itu tidak iso dicekel omongannya, nggak iso. Jadi saudara-saudara kita di sana sangat membutuhkan bantuan kita. Nek jenengan kerso nanti saya tak ngobrol sama takmir ya, kalau memang memungkinkan nek mboten apa. Di sedekah hari Jumat kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Saya kira niku mawon pun telas makalah ini. Mugi-mugi seketik niki manfaat damel kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula jenengan ditadosaken menjadi muslim yang hak, muslim yang baik, muslim yang benar. Kita selalu di jalan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.